Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam kuliah kita hari ini. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang alat bantu atau peraga promosi kesehatan. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama berkaitan dengan pengertian, kemudian yang kedua manfaat dari alat bantu atau peraga, yang ketiga macam dari alat bantu atau peraga, yang keempat adalah sasaran dari alat bantu atau peraga, yang kelima tempat memasang alat bantu peraga, dan yang terakhir adalah perencanaan alat bantu peraga. Kita masuk ke pembahasan pertama kita berkaitan dengan pengertian alat peraga. Jadi alat peraga ini adalah alat-alat yang digunakan oleh seorang pendidik dalam penyampaian bahan pendidikan atau pengajaran. Alat ini sering disebut sebagai alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu di dalam proses pendidikan atau pengajaran. Alat peraga ini disusun berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia diterima dan ditangkap melalui panca indera, sehingga semakin banyak panca indera yang digunakan untuk menerima sesuatu, maka akan semakin banyak dan semakin jelas jenis pengertian atau pengetahuan yang diperoleh. Sehingga dengan perkataan lain bahwa alat peraga ini dimaksudkan untuk mengarahkan indera sebanyak mungkin kepada suatu objek sehingga mempermudah persepsi. Seseorang atau masyarakat dalam proses pendidikan akan memperoleh pengalaman atau pengetahuan mereka melalui berbagai macam alat bantu pendidikan. Kemudian apa manfaat dari alat bantu atau peraga? Yang pertama adalah menimbulkan minat, gitu ya, sasaran pendidikan. Kemudian yang kedua bisa mencapai sasaran yang lebih banyak, karena dengan menggunakan alat peraga ini jangkauannya akan lebih luas. Kemudian membantu mengatasi hambatan bahasa ketika ada permasalahan dengan bahasa, maka dengan alat bantu ini kita bisa menjelaskan lebih mudah ya, tentang satu pengetahuan. Kemudian merangsang sasaran pendidikan untuk melaksanakan pesan-pesan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah membantu sasaran pendidikan ini untuk belajar lebih banyak dan lebih cepat, gitu ya, karena nanti kita akan lihat, gitu ya, kita akan bahas bagaimana pesan itu bisa tersampaikan ya pada para pendengar, gitu ya, atau para penerima, gitu ya, melalui apa saja. Kemudian merangsang sasaran pendidikan untuk meneruskan pesan-pesan yang diterima kepada orang lain. Kenapa? Karena dia lebih mudah untuk menerima pesan tadi, ya, lebih banyak menerima pesan, sehingga ini juga akan merangsang para sasaran pendidikan itu untuk bisa meneruskan pesan-pesan yang diterima kepada orang lain. Kemudian mempermudah penyampaian bahan pendidikan atau informasi oleh para pendidik. Dengan menggunakan alat peraga ini, maka para pendidik ini dibantu lebih mudah untuk menyampaikan pesan tadi. Kemudian mempermudah penerimaan informasi oleh sasaran pendidikan. Karena apa? Karena menggunakan alat peraga atau bahan tadi, alat bantu tadi, ini akan memudahkan
para penerima gitu, atau sasaran pendidikan ini dia mudah untuk menerima informasi, kemudian mendorong keinginan orang untuk mengetahui, kemudian lebih mendalami, dan akhirnya memberikan pengertian yang lebih baik. Kemudian yang dengan mendorong keinginan orang tadi gitu ya, untuk mengetahui, akhirnya mereka akan memberikan pengertian yang baik, karena orang yang melihat sesuatu yang memang kemudian diperlukan, dia akan menimbulkan perhatian, dan apa yang dilihat dengan penuh perhatian tadi gitu ya, maka akan memberikan pengertian yang baru baginya, sehingga di sini merupakan pendorong gitu ya untuk melakukan atau memakai sesuatu yang baru tersebut. Kemudian membantu menegakkan pengertian yang diperoleh. Nah, di sini di dalam menerima sesuatu yang baru, manusia itu akan mempunyai kecenderungan untuk melupakan atau lupa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka alat peraga ini akan membantu menegakkan pengetahuan yang telah diterima oleh manusia tadi, sehingga apa yang diterima akan lebih lama tinggal atau disimpan di dalam ingatannya. Nah, ini banyak manfaat gitu, atau faedah yang didapatkan ketika menggunakan alat peraga. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kita berkaitan dengan macam alat peraga gitu ya. Jadi seseorang atau masyarakat di dalam proses pendidikan ini dapat memperoleh pengalaman atau pengetahuan melalui berbagai macam alat bantu pendidikan. Namun masing-masing alat mempunyai intensitas yang berbeda-beda ya, di dalam membantu persepsi seseorang. Nah, di sini Edgar Dale gitu ya, dia membagi alat peraga itu menjadi 11 macam dan sekaligus menggambarkan tingkat intensitas dari tiap-tiap alat tersebut dalam suatu kerucut. Nah, dari kerucut tersebut dapat dilihat bahwa lapisan yang paling dasar itu adalah benda asli, gitu ya. Dan yang paling atas adalah kata-kata. Jadi ini dapat dijelaskan bahwa dalam proses pendidikan, benda asli ini mempunyai intensitas yang paling tinggi untuk mempersepsikan bahan pendidikan atau pengajaran. Sedangkan penyampaian bahan yang hanya dengan kata-kata saja, gitu, ini menjadi sangat kurang efektif atau intensitasnya itu paling rendah. Gitu. Sehingga di sini jelas bahwa penggunaan alat peraga adalah salah satu prinsip di dalam proses pendidikan, dan dalam rangka pendidikan kesehatan masyarakat sebagai konsumen juga perlu dilibatkan di dalam pembuatan alat peraga atau alat bantu pendidikan atau promosi kesehatan ini. Sehingga di sini petugas kesehatan dia sangat berperan untuk membimbing dan juga membina, bukan hanya dalam hal kesehatan mereka sendiri, tetapi juga bagaimana bisa memotivasi mereka, sehingga kemudian mereka meneruskan informasi kesehatan kepada anggota masyarakat yang lainnya, yang itu menjadi bagian dari manfaat ketika kita menggunakan alat peraga. Sehingga dari 11 alat peraga tadi gitu ya, maka benda asli ini menjadi salah satu alat peraga yang paling efektif. Nah, alat peraga tadi akan membantu dalam melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan ya, agar pesan-pesan kesehatan dapat disampaikan lebih jelas kepada masyarakat. Sehingga di sini sasaran juga bisa menerima pesan dari para pendidik dengan jelas dan dengan tepat juga. Kemudian kita masuk ke pembahasan kita berikutnya berkaitan dengan macam
dari alat peraga gitu ya. Di sini ada 3 macam alat bantu pendidikan atau alat peraga secara garis besar gitu ya. Yang pertama adalah visual aids atau alat bantu lihat. Jadi alat bantu di dalam membantu stimulasi indera mata atau penglihatan pada waktu terjadinya proses pendidikan. Jadi dengan visual aids ini, gitu ya, alat bantu lihat ini, maka fungsi penglihatan itu akan lebih optimal. Nah, ini ada 2 bentuk dari visual aids ini. Yang pertama adalah alat yang diproyeksikan, ya, misalnya slide seperti ketika kita kuliah offline gitu ya, kemudian film atau film strip dan sebagainya. Yang kedua, jenis visual aids juga adalah alat yang tidak diproyeksikan, misalnya 2 dimensi, gambar, peta, bagan gitu ya, yang itu bisa kita lihat secara langsung. Kemudian yang kedua macam alat bantu atau peraga ini adalah audio aids. Jadi alat bantu dengar. Dia adalah alat yang dapat membantu menstimulasikan indera pendengar pada waktu proses penyampaian bahan pendidikan atau pengajaran. Misalnya piringan hitam, dulu ada piringan hitam gitu ya, radio, pita suara gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah audio visual aids gitu ya. Jadi alat bantu lihat dengar. Nah, di sini alat bantu lihat dengar ini contohnya adalah televisi, video kaset, kemudian alat bantu pendidikan visual aids ini juga yang bisa kita dengar dan yang bisa kita lihat secara langsung. Nah, di samping 3 macam tadi gitu ya, maka alat bantu ini juga dibagi menurut pembuatan dan penggunaannya. Nah, alat peraga menurut pembuatan dan penggunaannya ini, yang pertama adalah alat peraga yang complicated atau rumit gitu ya, seperti film strip, slide gitu ya. Karena di sini kemudian memerlukan salah satunya daya listrik ya, kemudian harus ada proyektor. Kemudian yang kedua adalah alat peraga yang sederhana, ini yang mudah untuk dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di tempat kita, yang mudah diperoleh gitu ya. Misalnya bambu, karton, kaleng bekas gitu ya, kertas koran dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh alat peraga yang dapat dipergunakan di berbagai tempat ini, misalnya kalau di rumah tangga ada leaflet, kemudian model buku bergambar, benda-benda yang nyata, benda asli gitu ya. Kemudian kalau benda-benda yang asli ini bisa misalnya ketika kita mau menjelaskan tentang makanan bergizi ya kita bawa buah-buahan, bawa sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya gitu ya, berkaitan dengan bagaimana contoh gitu ya, contoh alat peraga sederhana yang ada di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah. Ini misalnya kita menggunakan papan tulis, flip chart, poster, leaflet, buku cerita bergambar, gitu, kemudian kotak gambar gulung, boneka dan sebagainya. Kalau di masyarakat umum kita bisa menggunakan poster, spanduk, leaflet, panel, grab, kemudian boneka, wayang. Nah, di sini ciri-ciri dari alat peraga yang sederhana tadi, ya, ini antara lain adalah dia mudah untuk dibuat. Kemudian bahan-bahannya juga bisa diperoleh di bahan-bahan lokal atau di sekitar kita. Kemudian bisa mencerminkan kebiasaan, kehidupan, dan juga kepercayaan yang ada di
setempat gitu ya. Misalnya ketika kita ingin menjelaskan pendidikan kesehatan menggunakan wayang wayang kulit gitu ya. Ketika apa? Ketika kita berada di daerah orang-orang Jawa misalnya. Kemudian bisa ditulis atau digambar dengan sederhana. Jadi kita bisa langsung menulisnya atau menggambarnya. Kemudian bahasa setempat dengan menggunakan bahasa setempat atau yang mudah dimengerti oleh masyarakat setempat, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari petugas kesehatan dan masyarakat itu sendiri. Kemudian siapa saja yang menjadi sasaran yang ingin dicapai dari alat bantu pendidikan? Nah ini ketika kita menggunakan alat peraga, ini harus didasari pada pengetahuan tentang sasaran pendidikan yang akan dicapai oleh alat peraga itu. Siapa saja? Yang pertama adalah individu atau kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah kategori-kategori sasaran seperti berdasarkan kelompok umur, berdasarkan pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian sasaran berdasarkan bahasa yang mereka gunakan, karena di negara kita dengan banyaknya suku, maka ini juga akan beragam bahasa, gitu ya. Sehingga kita juga perlu tahu sasaran kita itu menggunakan bahasa apa dan dia bisa menggunakan bahasa apa saja. Kemudian adat istiadat serta kebiasaan. Jadi adat istiadat dan kebiasaan ini juga menjadi salah satu sasaran dari alat peraga yang ingin kita capai, karena nanti ketika kita berada pada adat istiadat tertentu atau kebiasaan tertentu, maka kita bisa menentukan alat peraga apa yang tepat untuk mereka. Kemudian yang berikutnya adalah sasaran berkaitan dengan minat dan perhatian. Kita bisa menyampaikan satu pesan menggunakan alat peraga sesuai dengan minat atau perhatian dari para penerima pesan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sasaran yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman. Jadi kita juga bisa menentukan alat peraga apa yang kita akan gunakan, itu tergantung dari bagaimana pengetahuan dan bagaimana pengalaman dari sasaran pendidikan kita. Kemudian di mana saja kita bisa memasang alat-alat peraga ini, gitu ya. Yang pertama adalah di masyarakat, gitu. Jadi di sini kita bisa memasang alat-alat peraga tadi, alat peraga pendidikan di masyarakat seperti pada waktu perayaan hari-hari besar, kemudian kegiatan arisan-arisan, kegiatan pengajian, gitu ya, sehingga bisa dipasang juga di tempat-tempat umum yang strategis, gitu ya, sehingga kita bisa melihat banyak iklan-iklan kesehatan atau pesan-pesan kesehatan gitu yang ada di tempat-tempat umum, gitu ya, misalnya di stasiun, di bandara, kemudian di tempat-tempat umum yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah di keluarga. Jadi di sini di dalam keluarga antara lain ini bisa dalam kesempatan kunjungan rumah, gitu ya. Kemudian waktu menolong persalinan, merawat bayi atau menolong orang sakit dan sebagainya, ini juga kita bisa gunakan kesempatan ini untuk memasang alat-alat peraga tadi. Kemudian yang terakhir adalah di institusi gitu ya, antara lain di puskesmas, rumah sakit, kantor-kantor, sekolah dan lain sebagainya. Ini alat-alat peraga tadi bisa ditempatkan di 3 tempat tadi. Nah, di sini alat peraga ini juga sedapat mungkin bisa dipergunakan, gitu ya. Oleh siapa? Yang pertama adalah petugas kesehatan atau petugas puskesmas. Jadi para petugas kesehatan dan petugas puskesmas ini bisa memanfaatkan alat peraga itu untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah kader-kader kesehatan. Gitu. Ketika mereka dalam rangka untuk membantu petugas kesehatan atau petugas puskesmas dalam menyampaikan informasi, maka kader-kader kesehatan ini juga bisa dibekali alat-alat peraga promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah guru sekolah dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, ini juga penting, kenapa guru sekolah
Ini penting juga untuk bisa mempergunakan alat-alat peraga pendidikan, terutama pendidikan kesehatan ini, karena memang mereka juga menjadi salah satu profesi yang bisa memberikan informasi kesehatan kepada anak-anak didiknya. Tokoh masyarakat ini juga penting karena mereka lebih dipercaya juga oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah pamong desa. Nah, pamong desa ini juga bisa memanfaatkan alat peraga gitu ya dalam rangka untuk memberikan informasi kesehatan. Nah, kemudian bagaimana kita merencanakan dan menggunakan alat peraga? Biasanya kita akan menggunakan alat peraga sebagai pengganti objek-objek yang nyata sehingga dapat memberikan pengalaman yang tidak langsung bagi sasaran. Nah, di dalam menggunakan alat peraga untuk memperjelas pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat, maka benda-benda yang sebenarnya mempermudah gitu ya, masyarakat untuk mengerti serta memahaminya, karena alat peraga ini merupakan benda-benda yang mereka jumpai sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum mempergunakan alat peraga, sebagai pengganti benda-benda asli gitu ya, maka perlu ditelaah terlebih dahulu apakah penggunaan benda-benda asli tadi perlu ya dibuatlah alat peraga atau benda-benda pengganti. Nah, sebelum membuat alat peraga, kita juga harus merencanakan gitu ya, dan juga memilih alat-alat peraga yang paling tepat gitu ya, untuk dipergunakan. Sehingga di sini yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai gitu ya. Nah, ini ada tujuan pendidikan itu sendiri. Yang tujuan ini adalah untuk mengubah pengetahuan atau pengertian, pendapat dan juga konsep, mengubah sikap dan persepsi gitu ya, dan juga menanamkan tingkah laku atau kebiasaan yang baru bagi sasaran pendidikan. Kemudian ada tujuan penggunaan alat peraga itu sendiri gitu ya, yang dia juga tujuannya adalah sebagai alat bantu dalam latihan atau penataran atau pendidikan gitu ya. Kemudian untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah, untuk mengingatkan suatu pesan atau informasi, dan untuk menjelaskan fakta-fakta atau prosedur atau tindakan. Nah, dalam perencanaan dan pemilihan alat peraga ini ditentukan sebagian besar adalah oleh tujuan ini. Gitu. Kalau tujuan itu rumit, maka mungkin diperlukan lebih dari satu macam alat peraga. Nah, kemampuan penyampaian pesan yang dari masing-masing alat peraga ini akan berbeda-beda. Misalnya leaflet dan pamflet ini akan lebih banyak berisi pesan, gitu ya. Sedangkan poster itu akan lebih sedikit pesan-pesan, tetapi bersifat pemberitahuan dan propaganda. Nah, di sini dengan sendirinya alat peraga yang dipergunakan untuk meningkatkan pengetahuan ini akan berbeda dengan alat peraga yang dipergunakan untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian yang kedua adalah persiapan penggunaan alat peraga. Nah, di sini semua alat peraga yang dibuat berguna sebagai alat bantu belajar. Dan di sini tetap harus diingat bahwa alat ini dapat berfungsi mengajar dengan sendirinya. Jadi kita harus mengembangkan keterampilan dalam memilih, kemudian mengadakan alat peraga secara tepat, sehingga nanti akan mempunyai hasil yang maksimal. Misalnya satu set flip chart tentang makanan sehat untuk bayi atau anak-anak ya, ini harus diperhatikan satu persatu secara berurutan gitu ya, sambil menerangkan tiap-tiap gambar beserta pesannya. Kemudian diadakan pembahasan sesuai dengan kebutuhan pendengarnya agar terjadi komunikasi dua arah gitu ya. Nah, apabila kita tidak berkomunikasi dua arah, maka kita tidak mempersiapkan diri dan hanya mempertunjukkan lembaran-lembaran flip chart tersebut, maka ini menjadi kegagalan yang tersendiri.
Nah, sebelum menggunakan alat peraga, ini sebaiknya juga petugas mencoba terlebih dahulu alat-alat peraga tadi yang masih dalam bentuk kasar atau sebelum diproduksi seluruhnya gitu ya. Untuk apa? Untuk tes percobaan. Yang ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat peraga itu dapat dimengerti oleh sasaran pendidikan. Jadi contohnya misalnya menggunakan poster yang akan digunakan dalam program keluarga berencana gitu ya. Misalnya ini dibuat desain atau rancangan beberapa buah, lalu kemudian dicobakan pada sekelompok kecil sasaran yang dianggap mempunyai ciri-ciri yang sama dengan sasaran pada umumnya, kepada siapa poster itu nantinya ditujukan. Nah, salah satu desain yang paling mudah dipahami, terutama yang dapat dikenal pesan-pesannya dengan baik, itulah yang kemudian akan diproduksi lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah cara mendiskusikan alat peraga. Nah, di sini cara mempergunakan alat peraga sangat tergantung pada alatnya. Nah, menggunakan gambar sudah barang tentu akan lebih akan berbeda ya, akan berbeda dengan menggunakan film strip dan sebagainya. Nah, di samping itu juga dipertimbangkan faktor-faktor sasaran pendidikannya. Untuk masyarakat yang buta huruf ini akan lain dengan masyarakat yang dia telah berpendidikan. Dan yang lebih penting lagi bahwa alat yang digunakan itu harus menarik sehingga menimbulkan minat para pesertanya. Nah, pada waktu menggunakan audio visual aids gitu ya, maka yang perlu diperhatikan adalah senyum. Nah, senyum adalah lebih baik untuk mencari simpati. Kemudian tunjukkan perhatian bahwa hal yang akan dibicarakan atau diragakan itu adalah sesuatu yang penting. Kemudian yang ketiga adalah pandangan mata. Nah, hendaknya ke seluruh pendengar atau ke seluruh sasaran pendidikan agar mereka itu tidak kehilangan kontrol dari pihak pendidik. Kemudian yang ketiga adalah nada suara. Ya, nada suara hendaknya ditukar-tukar, artinya nada suaranya tidak monoton gitu ya. Agar apa? Agar pendengar ini tidak bosan dan tidak mengantuk. Kemudian yang berikutnya adalah ikut sertakan peserta atau pendengar tadi gitu ya, atau sasaran pendidikan dengan apa? Memberikan kesempatan untuk memegang atau mencoba alat-alat peraga tadi, sehingga mereka nanti juga bisa berekspresi ya, bisa menyampaikan informasi. Kemudian yang terakhir adalah bila perlu berilah selingan berupa humor, gitu ya. Kenapa ini penting? Ini adalah untuk menghidupkan suasana, ya, untuk menghidupkan suasana proses pembelajaran. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.